Halo. Oh, semangat ya. Baik, ya. Oke. Art ya. Seni rupa. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ya pada hari ini, di siang hari ini ya, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Dipimpin siapa yang bisa memimpin? Oke, Danielson. Oh ya, silakan. Pray position. Pray begin. Thank you God for today. Now we want to study. Please help us so we can study well. Bless our parents, teachers, and friends. Amen. Oke, thank you Danielson. Silakan. Sit down. Baik, kelas monitors. Siapa? Greet the teacher. Good afternoon, sir. Oke, good afternoon. Sit down, please. Ya, sebelum masuk kita ke topik kita, alangkah baiknya saya cek dulu kehadiran kita, kelas monitor. Ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap ya. Baik. Tema kita hari ini yaitu tentang menggambar menggunakan model atau menggambar alam benda menggunakan model ya. Sebelumnya materi kita sebelumnya bagaimana? Apa? Melukis di kanvas. Baik. Di dalam melukis di kanvas, apa kira-kira hubungannya dengan menggambar model? Ada kaitannya? Sama-sama menggambar. Oke, sama-sama menggambar, memulai dari sketsa seperti itu. Baik. Jadi, di dalam menggambar model ini, menggambar alam benda ya, sangat penting kita pelajari dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena tujuannya itu adalah bukan hanya sekedar kita coret-coret kertasnya, tetapi bisa bermanfaat nantinya untuk kehidupan yang akan datang. Di mana kamu setelah nanti lulus dari SMP ini, masuk ke SMA, setelah itu mungkin ada yang mau menjadi seorang tentara ataupun polisi, polwan, ya. Jadi ada bakal kamu untuk menggambar, karena di tes itu ada itu tujuan daripada utamanya dalam kehidupan kita, ya. Bukan hanya sekedar untuk mengetahui ini prosesnya seperti ini. Baik, jadi itu di dalam menggambar modelnya tujuan kita ya. Kemudian di sini nanti saya akan menunjukkan beberapa contoh-contoh ya, gambar-gambar model ya, menggambar dengan menggunakan model dan video ya di dalam pembelajaran kita ini. Jadi sebelumnya sebelum Sir mau tunjukkan foto-fotonya ataupun contoh-contohnya, kira-kira ada yang sudah pernah mengetahui atau mencoba untuk menggambar menggunakan model? Oh iya, Keisha. Ayo, silakan. Menurut saya gambar model itu menggunakan suatu benda sebagai contoh untuk digambarkan. Ya, ada lagi? Clarence, silakan. Menggambar dengan mengamati objek secara langsung atau tidak langsung. Bisa menggunakan referensi dari HP juga. Jadi tidak harus secara langsung. Baik, ya. Jadi menggambar menggunakan model itu seperti yang dikatakan Clarence itu ada sedikit kekeliruannya, ya. Jadi menggambar menggunakan model alam benda itu harus secara langsung, ya. Bila mana kita tidak secara langsung, yang dikatakan tadi tidak secara langsung, kita harus mengambil kamera dulu, baru kita foto objek yang langsungnya. Objek langsung kita foto, kemudian baru kita ikuti. Itu secara tidak langsungnya. Tetapi objeknya itu harus nyata, ya. Apakah itu hewan, tumbuhan,
alam-alam atau benda-benda, ya. Oke, baik. Untuk itu, ya, untuk itu di sini kita akan masuk ke melihat contoh-contoh ataupun bentuk-bentuk dalam bentuk video dan gambar. Nanti Sir akan sajikan contoh-contohnya, ya. Di dalam menggambar menggunakan model ini, ya, ada prinsip-prinsipnya, ada prosedurnya, ada unsurnya, ada tekniknya. Jadi hari ini topik kita itu adalah membahas dua teknik, ya. Ada teknik basah dan teknik kering. Ada kira-kira yang bisa dengan teknik basah? Ada? Oke, silakan Joyce. Basah menggunakan seperti cat, dan kering menggunakan pensil. Ya, bagus. Beri dulu aplaus kepada teman kita, Joyce. Oke, itu. Jadi, baik, seperti yang tadi ya kita lihat menggambar menggunakan model tersebut. Jadi di sini kita lihat nanti apa yang dimaksud dengan menggambar dengan menggunakan model, apa prosedurnya, tekniknya, ya, dan apa yang harus kita lakukan di sini. Pertama kita lihat dulu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, ya, yang dapat kita rasakan atau yang dapat kamu lihat nantinya, yaitu yang pertama itu setelah melakukan proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan dan berkreasi seni rupa. Yang pertama, mengidentifikasi gambar-gambar yang menggunakan model, mendeskripsikan unsur dalam menggunakan model, mendeskripsikan prinsip dalam menggambar menggunakan model, baru mendeskripsikan teknik dalam menggambar menggunakan. Dan yang terakhir ini adalah mempresentasikan hasil analisis prosedur menggambar menggunakan model. Jadi tujuannya kita adalah untuk mempelajari ini, ya, Sir berharap kamu itu dapat memahami yang kelima ini. Bagaimana untuk memahami ini? Nanti saya akan berikan contoh-contoh, ya, dan setelah itu kamu analisis ya contoh tersebut. Baru kamu akan mempresentasikan hasilnya, ya. Jadi saya akan memberikan nanti lembar peserta didik kalian atau LKPD-nya. Di situ nanti kalian isi dan kemudian kalian akan mempresentasikan hasil daripada analisis tersebut. Oke, kita lihat di sini. Ini contoh daripada model yang namanya, ya. Kemudian sebelum ke video tersebut kita harus memahami ini dulu. Unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar model dengan berbagai bahannya, ya. Yang pertama, unsur menggambar model itu, ya, membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa itu dalam menggambar modelnya. Dan terang gelapnya itu bagaimana, ada titik, garis, bidang, ruang, dan bentuk. Kemudian titik, apa yang dimaksud dengan titik? Unsur dasar. Kemudian ada garis, garis itu gabungan dari beberapa titik. Kemudian ada bidang, bidang itu yang dimaksud dengan datar, melingkar maupun bidang geometrik, ya, yaitu pengembang dari garis. Kemudian ada ruang, bentuk. Oke, ruang dan bagaimana ruang dan bentuk? Bagaimana ruang dan bentuk? Yaitu bertemunya dengan pada bagian sisinya. Antara bertemu bidang yang saling bertemunya itu artinya dia berhempitan. Jadi terjadilah ruang ataupun bentuk. Kemudian terang gelapnya, ya. Ini dalam terang gelap ini atau gradasi atau pewarnaan ataupun yang dimaksud dengan pencahayaan. Baik, ya, itu di dalam unsur-unsur. Jadi ini dulu supaya kamu dapat nanti menganalisis, ya, menganalisis apa itu teknik basah dan teknik keringnya. Nanti saya akan contohnya. Oke, baru yang terakhir warna. Warna ini apa? Ini unsur seni rupa yang paling sangat penting karena kita tidak bisa melihat atau hampa, ya. Warna ini
pantulan cahaya pada mata. Ya, itu di dalam warna. Kemudian di sini kita lihat sebuah contoh seperti yang saya janjikan tadi, contoh video. Ya, contoh video yang berbentuk dalam teknik kering. Ya, teknik kering. Kita coba lihat teknik keringnya, contohnya. Di sini dari sketsa sampai prosesnya. Jadi menggambar menggunakan model ya atau menggunakan contoh-contoh seperti ini ya. Ini harus ada objeknya. Objeknya itu apa? Dan tekniknya seperti apa? Baik. Setelah nanti kita melihat video ini ya, kita akan mencoba menganalisisnya nanti. Saya sebagikan nanti ini videonya ya melalui Google Classroom atau handphone ya, dan kita akan buat diskusinya. Dari video ini kita akan melihat ataupun mencoba menelaah. Baik, di dalam sketsa itu ataupun dasarnya dalam menggambar ini harus kita perhatikan yang tadi seperti yang tadi prinsip-prinsipnya itu ya, prinsipnya bagaimana, unsur-unsurnya, keseimbangannya ya. Jadi itu yang akan kita analisis nanti, coba kita buat dalam bentuk presentasi. Ini menentukan terang gelapnya ya, dari mana, bagaimana cara untuk dalam membuat suatu pencahayaan yang bagus dan kamu amati ini ya, dari prosedur dan prinsip apa saja nantinya yang dapat kita lihat, yang dapat kita rasakan ya, bagaimana proses-prosesnya ya. Kita melihatnya, coba fokus untuk mengamatinya, silakan dilihat dulu video tersebut ya, kan bisa kita lihat. Jadi cara untuk membuatnya itu sangat perlu diperhatikan, yang namanya adalah proporsinya dan keseimbangannya ya. Itu di dalam menggambar modelnya, gambar menggunakan model. Baik, ini. Oke. Ini durasinya sekitar 8 menit ya. Kita coba putar dulu. Dalam menggambar menggunakan teknik kering, usahakan kalau kita memakai pensil ya, kalau kita memakai pensil jangan memakai jenis saja, tetapi harus berbagai jenis pensilnya. Untuk dengan tingkat ketebalan dan kehitaman pensil itu, mulai dari 2B, 4B dan selanjutnya sampai 8B. Oke? Lalu kemudian pencahayaan bayangan itu jangan lupa diperhatikan ya, jangan lupa diperhatikan, jangan lupa diperlihatkan. Baik, ini dia. Oke, supaya bisa kita lihat ya, bagaimana untuk prosesnya nantinya kita lihat. Dan setelah ini kita melihat dengan video teknik basah, hapus ya, kita hapus bagian-bagian yang lebih terangnya ya, kita buat itu tekniknya. Teknik memberikan pencahayaan bayangannya. Oke. Kemudian ini tahap finishingnya. Di dalam menggambar itu harus dijaga kebersihannya juga ya. Dalam menggambar harus diperhatikan yang namanya suatu kebersihan. Baik. Kita lihat dulu, perhatikan videonya dalam teknik finishing ya. Finishingnya ya, ke teknik basah. Kita coba lihat teknik basahnya. Oke, coba perhatikan teknik basahnya. Di dalam teknik basah itu ya, menerapkan menggunakan cat. Teknik basahnya ya, sebuah kita lihat modelnya. Oke. Kita amati dulu ya, kita amati, kemudian nanti kita akan melihat perbedaannya. Oke. Ruangnya itu arah cahaya ya, bagaimana harus kita perhatikan juga itu. Dari mana bayangan, dari mana cahaya datang itu kita harus perhatikan ya. Betul-betul kita perhatikan juga dari bayang-bayangan itu. Oke. Finishingnya juga bagaimana kita harus lihat juga. Jadi di sini ya, di video ini teknik basahnya itu menggunakan teknik transparan menggunakan cat air ini ya. Setelah kita melihat dari dua tayangan video tadi
ya, dua tayangan video dari teknik basah dan teknik keringnya, ya, ada yang bisa memberikan tanggapan atau memberikan suatu komentar tentang video tersebut sebelum kita memulai diskusi kita? Oke, ya, Melvin, silakan. Kira-kira antara dua teknik tersebut yang mana lebih susah dan yang mana lebih memakan waktu? Kira-kira seperti itu ya, antara dua teknik itu yang mana lebih memakan waktu. Baik, di dalam dua teknik tadi, teknik kering dan teknik basahnya itu ya sama, tergantung individunya, tergantung kita untuk masalah waktunya. Termasuk terkadang di dalam arsiran lebih lama daripada dengan menggunakan media basah atau cat. Itu ya, itu tergantung individunya ya, tergantung kitanya. Sekarang kita akan membentuk kelompok ya, kita akan membentuk kelompok, kita akan membuat sebuah diskusi tentang video tersebut, dan Sir nanti akan sebuah bentuk lembar kerja kita ya. Setiap kelompok nanti mendapatkan ini ya, setiap kelompok mendapatkan yang namanya ini LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Kalian diskusikan, kemudian hasilnya nantinya kita akan presentasikan di depan. Selain itu, kalian harus nanti mencoba membuat suatu gambar tersebut ya. Mencoba dulu, kita bagikan nanti dua kelompok, nanti kita buat sebagai teknik kering dan dua kelompok lagi teknik basah ya. Dan hasilnya nanti kita akan presentasikan di depan. Oke? Baik, kita akan memulainya supaya kita membentuk kelompoknya. Sudah dibentuk kelompok ya? Ini sudah sesuai dengan kelompok ya? Kelompok 1. Kita buat, siapa kelompok 1 kita buat? Oke, kelompok 1 ya, kelompok 1 ya. Kita tentukan ya. Kelompok 2, mana kita tentukan kelompok 2? Oke, di belakang kita buat kelompok 2 ya. Baru kelompok 3. Oh, yang bagian ini aja. Kelompok 3 yang ini ya. Dan yang terakhir berarti kelompok 4 bagian yang terakhir belakang. Oke, baik. Ini saya akan bagikan per kelompok. Silakan diamati, didiskusikan, dan dicoba dibuat nanti bentuknya ya. Dicoba digambarkan teknik kering atau teknik basah sesuai dengan kelompok masing-masing. Dalam diskusi ini kita berikan waktu berapa menit kira-kira? 30 menit cukup? Cukup ya? Cukup ya? 30 menit cukup. Oke, baik. Silakan didiskusikan masing-masing. Diskusikan dulu. Bagaimana? Unsur semua sama. Ya, unsurnya itu kalian coba perhatikan unsurnya bagaimana, prosesnya atau tekniknya di situ. Coba kalian perhatikan sesuai dengan video yang tadi ya. Bidangnya bagaimana, unsurnya. Oke. Di dalam ini perlu kalian perhatikan juga ya, diperhatikan. Unsur itu kemarin kita bilang berapa, semalam kita bilang ada unsur, bidang, ada lagi garis, teksturnya, bentuknya, ada ruangnya ya. Oke, baik ya. Dicoba dulu untuk membuat yang namanya sketsanya ya. Jadi kelompok ini kelompok 1 ya. Mencoba membuat gambarnya dengan teknik graferi, membuat di tengah ya. Oke, silakan. Kemudian nanti Sir mau lihat hasilnya. Dan ini nanti akan kalian analisis dan buat presentasinya ya. Ya, seperti itu ya. Baik. Ya, kita buatkan di PPT aja nanti biar bisa kita tampilkan kalian presentasi. Baik. Sketsanya. Iya. Baru kemudian nanti kita akan analisis dari segi prinsip unsurnya, dibuat dipresentasikan nanti.
Baik. Oke, dalam tahapnya bagaimana unsurnya, bagaimana prosesnya ya, menggunakan teknik menghapusnya. Iya. 30 menit ya, sudah siap. Saatnya kita untuk mempresentasikan hasil daripada pekerjaan kita diskusi kalian secara berkelompok ya. Secara berkelompok kita akan membuat yang namanya presentasi ya. Baik, sudah. Yang maju pertama kira-kira kelompok mana? Kelompok 1 ya. Baik, silakan kelompok 1 ke depan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kelompok kami yang melakukan penggambar modal. Jadi untuk proyek kita, kami memilih objek kita yaitu drape. Next. Skip aja. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang unsur yang kita menggunakan. Jadi pada garis kita menggunakan garis lurus yaitu ini dapat dilihat, garis lengkung dapat dilihat di sini, garis panjang, garis pendek, garis diagonal, garis sejajar, garis miring dan lain-lain. Next. Jadi dalam unsur bidang kita menggunakan bidang geometri seperti yang dapat dilihat. Referensi kita dapat dipecahkan menjadi bentuk-bentuk sederhana yaitu segitiga. Next. Dalam unsur ruang atau bentuk ini referensi kita dapat lihat bahwa objek kita ini memiliki bagian-bagian yang lebih dalam daripada bagian-bagian lain dan kita sesuaikan dengan gambar kita. Jadi dalam unsur terang gelap, dalam referensi kita tentu terdapat sumber cahaya. Jadi pada sumber cahaya kita ini di atas. Jadi pada bagian tertentu yaitu bagian atas ini akan terlihat lebih terang daripada bagian yang tidak terdapat cahaya. Next. Dalam unsur tekstur, objek kita terbuat dari kain yaitu memiliki tekstur. Ini yang kita gunakan adalah hatching. Next. Hatching itu adalah teknik gambar menggunakan garis sejajar yang satu arah. Akhirnya prosedur. Prosedur kita step pertama adalah tentunya siapkan objek model. Kedua, siluet. Kita menggambar siluetnya terlebih dahulu agar menetapkan komposisinya di sentral pusat. Ketiga, pecahkan ke bentuk-bentuk sederhana. Ini untuk membantu kita menentukan di mana kelipatannya dan kebesaran kelipatannya pas agar proporsinya sebanding dan tepat. Ketiga. Oh, balik ya. Udah ya? Keempat. Keempat, menambahkan detail agar gambar kita terlihat lebih nyata. Kelima, mulai hasil terang gelapnya. Untuk bagian yang paling gelap, kita menekankan pensil kita lebih kuat dan ada lebih banyak garis. Menambahkan detailnya. Dan akhirnya sentuhan akhir. Ini adalah hasil dari kelompok kami. Bisa dilihat. Coba ditunjukkan hasilnya. Luar biasa ya. Baik. Luar ya. Oke. Itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok 1 beri dulu aplaus untuk kelompok 1. Baik. Ya, di dalam analisis dari kelompok 1 mereka langsung membuat dengan graferi, contoh modelnya langsung dengan teknik atau sentralnya ya, mempunyai komposisi sentral pusatnya. Baik,
silakan duduk kelompok 1. Terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Pembelajaran kita tadi ya, atau hasil diskusi dari kelompok, setiap kelompok, masing-masing kelompok. Untuk itu, sebelum kita masuk ke refleksi, semuanya ya, coba dibuka handphonenya. Untuk evaluasinya, SOR mencoba untuk memberikan sebuah pertanyaan di dalam kuis. Lihat Google Classroom ya. Saya sudah bagikan ke Google Classroom, coba periksa, lihat dan jawab pertanyaan. 5 menit dapat ya? 5 menit cukup ya mengerjakannya? Cukup? Ya, silakan dikerjakan dulu di Google Classroom-nya ya. Ada di situ dalam proses pengambilan atau pengerjaannya. Dilihat di Google Classroom-nya. Oke, waktunya 5 menit cukuplah untuk mengerjakannya ya, atau 10 menit kita berikan. Baik, udah selesai mau dalam menjawab pertanyaannya ya. Silakan kirim kembali ke Google Classroom-nya ya. Selanjutnya untuk refleksi, kira-kira setelah kita mempelajari yang namanya materi kita hari ini, kira-kira dari teman kita ada yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Baik, ya silakan, Emery. So for me, today has been a really great learning experience. I really like art myself, and and today I've learned a lot about it. I've learned about wet technique, dry technique. There's a lot of elements I need to consider in drawing. After applying those elements that I learned today, I could feel the difference between drawing without knowing what I should be paying attention to, and actually knowing what I was supposed to pay attention to. I've also learned that drawing a model, there's obviously going to be a lot of detail in there. I need to take note on what I should be taking into consideration, such as the elements, the principles, and the techniques that I've learned today. Thank you. Ya, luar biasa. Give applause to Emery. Good job, Emery. Luar biasa ya. Pengalaman yang tidak bisa kita bayangkan. Baik, untuk hari ini sangat cukup serasa pertemuan kita. Tetapi tetap kalian jaga kesehatan supaya tetap bisa mengikuti pembelajaran kita di hari esok dan selanjutnya. Tetapi sebelum kita akan, kira-kira ada lagi yang mau kita tanyakan? Ada yang lagi mau bertanya atau yang mau disampaikan? Tidak ada ya, udah cukup ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdua menutup pembelajaran kita dengan doa, dipimpin oleh Chelsea ya. Ayo silakan. Thank you, God, for today. Now we want to end our lesson. Please bless us in. Thank you, Chelsea. Ya, thank you for all students ya for today. So, see you next week and see you goodbye, class monitor. And up. Greet the teacher. Goodbye. Thank you, sir. Okay, goodbye. See you next week ya. Bye bye. Thank you.